Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Kreator. Di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat halaman yang berbeda dalam satu file atau satu dokumen. Biasanya ya, kalau misalnya kita belum mengerti dengan penggunaan ini, untuk kita membuat halaman yang berbeda itu biasanya kita harus membagi beberapa file ya. Misalnya halaman untuk abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, yang mana ini kita menggunakan penomoran dan menggunakan huruf. Biasanya kita bikin lagi satu dokumen. Kemudian halaman sampul kita bikin lagi satu dokumen. Kemudian bab 1 sampai bab 5 itu kita menggunakan lagi satu dokumen. Nah, di video tutorial kali ini teman-teman, kita harus membuat satu dokumen, tetapi bisa kita melakukan penomoran yang bervariasi. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan subscribe. Jalankan lonceng notifikasinya agar semua video-video yang terupdate Anda bisa langsung mengikutinya. Nah, oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung masuk di video tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat satu dokumen ya, yang mana di sini supaya lebih jelas saya bikin penomoran dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Di sini bisa kita lihat ya, page 1 ya, page 1 sampai 10. Nah, sekarang karena tadi kita harus bikin satu tidak memiliki nomor, kedua adalah harus menggunakan huruf, dan yang ketiga adalah kita harus menggunakan angka. Maka karena ini terdiri dari 3, maka kita harus bikin 3 bagian. Nah, bagaimana caranya supaya ini dokumen ini terbagi menjadi 3 bagian? Oke, ikuti ya. Nah, sekarang aktifkan di sini sebagai halaman 2, yang mana di sini kita akan memasukkan bagian-bagian mungkin di sini halaman persetujuan ya, halaman pengesahan, kemudian abstrak, moto, kata pengantar, daftar tabel, daftar lampiran, untuk masuk di bagian 2 ini. Jadi kita aktifkan di sini, kemudian klik layout ya. Di sini ada break, kemudian klik next page. Ingat ya, klik yang ini. Jangan menggunakan yang ini, klik next page. Nah, setelah Anda mengklik next page, nanti akan dimunculkan perintah seperti ini ya, section break. Nah, sekarang berarti ketika sudah dimunculkan yang ini memungkinkan untuk halaman-halaman ini Anda bisa memformatnya. Apakah Anda membuat menjadi landscape, atau mungkin Anda bisa membuat ukurannya menjadi kecil. Ini sudah bisa lakukan pengaturan tanpa mengganggu halaman sebelumnya. Oke. Nah, sekarang anggaplah halaman 2, 3, 4, 5 ini kita jadikan sebagai bagian 2. Untuk di halaman 6 ini kita jadikan sebagai bab 3. Jadi caranya masih dengan cara yang sama. Klik lagi, break, kemudian next page. Maka nanti langsung akan dimunculkan lagi. Perhatikan. Oke, di halaman 5 ya, yang ada section break-nya. Kalau di sini tidak ada ya. Karena ini masuk dalam satu bagian. Oke, bagian 1. Ini bagian 2, kemudian setelah ini, maka ini adalah merupakan bagian 3. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan penomoran. Perhatikan. Untuk kita, untuk di halaman 1 jangan diisi ya, karena ini sebagai sampul. Kita masuk di halaman 2. Untuk penomorannya itu, biasanya ya, kalau di skripsi itu, kalau saya salah ya, kita harus melakukan penomoran di bawah ya. Kalau mungkin teman-teman menggunakan yang di atas, silakan kalian mengedit ini sebagai header, ini sebagai footer. Kita contohkan kita menggunakan di bagian bawah. Nah, untuk kita masuk di sini, Anda bisa mengklik 2 kali. Dengan cepat klik 2 kali, maka langsung dimunculkan. Perhatikan di sini masuk di section 2. Perhatikan ini masuk di section 2. Kita perhatikan ke bawah, Ingat, di sini masuk section 3. Kenapa? Karena di sini sudah ada section break-nya. Oke, bisa dipaham ya. Nah, sekarang di section 2 ini kita menggunakan penomoran dengan menggunakan huruf. Ingat,
Perhatikan, ini ada perintah, ada tulisan same as previous. Maksudnya apakah ini akan mengikuti nomor halaman sebelumnya? Kalau tidak mengikuti nomor halaman sebelumnya berarti kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Maka Anda tinggal mengklik yang ini. Ini perhatikan dia aktif, jangan diaktifkan. Klik, maka langsung hilang. Ini juga untuk headernya hilangkan. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita menginsert halamannya. Insert di sini, kemudian di sini page number. Kita pilih bottom ya, karena kita mau menulis di bawah, klik. Nah, sekarang perhatikan. Ini sudah tidak mengikuti yang di bagian ini ya. Nah, sekarang perhatikan saya select, kemudian pilih lagi di insert tadi. Page number, karena ini mulai dari nomor 2 ya, saya harus mulai dari huruf I ya. Page number, kemudian di sini ada format page number. Format, perhatikan. Saya menggunakan huruf Romaji, jangan menggunakan angka. Klik di sini. Di sini ada 1 2 3, klik. Kemudian centang di sini startnya adalah dari 1. Dari I. Tidak dari 2 I ya. 1 I saja. Kemudian oke, jadi deh. Perhatikan, ini masih mengikuti. Ini mengikuti. Ini tetap. Nah, section 3 sudah tidak akan mengikuti. Tetapi dia harus mulai dari nomor 5, tetapi sudah menggunakan angka. Nah, sekarang ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya, karena kita harus menggunakan angka. Nah, berarti di sini kita lakukan lagi pengaturan page number, kemudian di sini format page. Kemudian di sini kita menggunakan angka, tetapi ingat startnya dari angka 1. Kemudian oke. Jadi deh, dan seterusnya. Gampang sekali. Nah, kemudian untuk kita tidak mengaktifkannya, tinggal Anda mengklik 2 kali di luar ya, di luar ini. Klik 2 kali dan cepat. Nah. Oke. Kemudian kita hilangkan show paragrafnya, kita masuk klik home, kemudian hilangkan yang ini. Klik yang ini, maka langsung hilang. Perhatikan. Ini sebagai halaman sampul. Sebagai sampul, ini sebagai mungkin kata pengantar, ini mungkin sebagai daftar isi, ini mungkin sebagai daftar tabel, ini mungkin sebagai daftar gambar, dan seterusnya. Ini sebagai bab 1, ini sebagai bab 2, sebagai bab 3, dan seterusnya. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Ini biasanya kita dapatkan hal ini ya pada saat kita membuat makalah. Bagi adik-adik ya, membuat makalah, kemudian bagi teman-teman bisa membuat skripsi atau tesis kita. Saya channel kreator, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa bila bermanfaat apa yang saya jelaskan ini, silakan di-share sebanyak-banyaknya untuk dinikmati juga bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subbreaker.